Beginilah nasib buruk seorang rentenir yang nekat naik haji dengan memakai uang haram. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang pergi haji dengan menggunakan harta riba, hutang pinjol, harta korupsi, harta maling, harta menipu dan masih banyak lainnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang berhaji bukan karena ingin beribadah, melainkan hanya untuk kesombongan dan supaya dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji saja. Akibatnya, banyak sekali kisah-kisah buruk yang diceritakan saat mereka kembali ke tanah air. Banyak umat Islam yang meyakini bahwa segala pengalaman di tanah suci ada kaitannya dengan amal perbuatan dari jemaah yang bersangkutan. Dari segala kisah yang kebanyakan beredar dari mulut ke mulut itu, cerita tentang pengalaman di luar nalar paling banyak mencuri perhatian. Sejumlah orang beranggapan, jika kejadian tersebut adalah balasan tunai atas dosa yang pernah dilakukan. Setelah diusut punya usut, ternyata orang ini berprofesi sebagai tukang rentenir di kampungnya. Sebenarnya, orang ini pergi haji dalam rangka ingin bertaubat. Namun anehnya, setelah sampai ke Mekah orang itu tidak bisa melihat Ka'bah. Saat ia tawaf mengelilingi Ka'bah, maka ia hanya berputar-putar saja tanpa bisa melihat wujud bangunan Ka'bah yang sebenarnya. Setelah ditelusuri, ternyata orang ini nekat berangkat haji ke tanah suci dengan memakai uang haram dari hasil bunga rentenirnya. Padahal, yang namanya bunga rentenir adalah haram hukumnya karena mengandung unsur riba. Perlu diketahui, praktik profesi rentenir itu tidak pernah pisah dari yang namanya riba. Di mana, orang-orang ini akan meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan syarat adanya jasa uang tambahan yang sekarang dikenal dengan istilah bunga. Bahkan, saat ini rentenir telah bertransformasi menjadi pinjaman online yang sangat zalim ketika memeras bunga dari peminjamnya. Padahal, para ulama sudah banyak yang menjelaskan bahwa setiap utang piutang yang ada keuntungan adalah riba. Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Perlu diketahui, bahwa melakukan praktik riba itu dosanya sangat besar sekali. Nabi Muhammad pernah bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, maka lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Perlu diketahui, dosa riba itu tidak hanya diperoleh dari yang memakannya saja, tetapi juga orang yang memfasilitasi dan yang menyaksikannya juga. Lalu, bagaimanakah hukum naik haji memakai uang haram seperti riba? Berikut penjelasan selengkapnya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, haji yang dibiayai dengan harta yang haram tetap sah meskipun ia berdosa atas kesalahannya memperoleh harta haram itu. Kalangan Hanafi, Maliki dan Syafi'i juga mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama itu adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji. Jadi, keduanya tidak berkaitan sama sekali. Jika ada orang yang menggunakan uang haram untuk berhaji, maka kewajiban orang tersebut untuk berhaji telah gugur. Namun, manasik hajinya tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini sama seperti orang sembahyang tetapi riya, atau berpuasa tetapi menggibah. Semuanya tidak ada pahala sama sekali. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram hukumnya adalah tidak sah. Karenanya, jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya dengan harta halal. Menurut mazhab Hambali, bahwa hal-hal yang batil itu tidak dapat dicampurkan dengan ibadah. Berangkat dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa haji maupun ibadah lainnya adalah perintah Allah yang harus dilakukan menggunakan segala yang suci. Semoga kita semua dijauhkan dari segala harta haram dan riba, dan semoga kita semua bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci dengan menggunakan harta yang halal. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.